Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kita bahas di sini adalah menghitung peluang lulus ASN untuk P1, P2, P3, P3K 2023 jika jumlah formasi guru kelas 990 teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan hasil tes CHAT BKN hari ini teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, di sini salah satu pertanyaan dari subscriber teman-teman ya, beliau mempertanyakan gimana ini Min ya, di daerah saya formasi guru kelas 990 ya. Jadi di daerahnya ini formasi guru kelasnya itu 990. Kemudian pelamar kebutuhan khusus ini saya bingung ya, ini apa maksudnya 20. Tapi jelasnya P1 nya di sini 521, P2 nya 223, kemudian pelamar prioritas 3 itu 226 orang. Nah, apakah P3 bisa diangkat semua ya? Sedangkan jumlah pelamar guru kelas itu mencapai 3040. Jadi selebihnya ini mungkin pelamar umum teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kalau kita jumlahkan ini kan P1-nya 521 teman-teman ya. Anggaplah P1 ini semuanya guru kelas ya, semuanya guru kelas, P2-nya juga semuanya guru kelas, P3-nya juga semua guru kelas. Nah, anggaplah yang diangkat dulu adalah P1. Jadi P1 ini dituntaskan dulu. Berarti kita kurangkan saja di sini 990 dikurang 521 ada berapa teman-teman ya? Nah, jadi kita kurangkan saja 990 dikurang 521 ya. Oke. 9 ya, kemudian 6 ya, kemudian di sini 4. Jadi sisa formasi 469 ya. Saya ulangi, sisa formasi 469 setelah penempatan 520 P1 karena linear. Nah, kemudian tersisa P2. Nah, P2 dengan P3 ini semuanya lulus seleksi administrasi dan semuanya linear dengan 469 sisa formasi setelah penempatan prioritas 1. P2 dan P3 wajib mengikuti tes CHAT BKN. Nah, setelah mengikuti tes CHAT BKN, jumlah P2 yang mengikuti tes CHAT BKN itu 223. 223 ini teman-teman itu linear semua dengan 469 formasi guru kelas. Jadi ini sangat menguntungkan P2 karena jumlah formasi linear dengan ijazah P2 itu ada 469, sedangkan jumlah pelamarnya 223. Berarti jumlah kuota jauh lebih besar daripada jumlah pelamar. Otomatis kalau seperti ini tinggal diurutkan ranking 1 sampai 223 akan diangkat menjadi ASN. Kenapa? Karena jumlah kuota linear itu jauh lebih besar ketimbang pelamar P2. Jadi 469 teman-teman ya, itu dikurang dengan 223. Jadi kita tinggal kurang saja di sini. 9 kurang 3 6 ya. 6 kurang 2 4, 246. Jadi tersisa 246 formasi. Nah, sedangkan di sini kalau kita perhatikan ya, ada 226 P3. Nah, setelah mereka lulus tes seleksi administrasi, 226 pelamar prioritas 3 formasi guru kelas ini mengikuti tes CHAT BKN dan rata-rata mendapatkan nilai bagus dan memenuhi semua persyaratan. Nah, sekarang dilihat jumlah kuota linear untuk P3 ini ada 246 formasi guru kelas untuk 226 pelamar guru kelas SD
pelamar prioritas 3. Karena di sini kembali kuota jauh lebih besar daripada 226, maka tinggal diurutkan, tidak di ranking lagi. Tinggal diurutkan ranking 1 sampai 226 itu diangkat semua teman-teman ya. Diangkat semua, jadi dikurang 246 dikurang 226. Jadi sini 0, kemudian di sini 4 kurang 2 sama dengan 2 di sini. Jadi tersisa 20 formasi. Jadi 521 P1 diangkat semua, 223 P2 diangkat semua, 226 P3 diangkat semua. Jadi tersisa 20 formasi. 20 formasi guru kelas inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh P4 atau pelamar umum. Jadi kalau ada yang bertanya apakah berpotensi diangkat semua? Apakah berpotensi diangkat semua? Sangat berpotensi diangkat semua 226 P3 asalkan tersisa kuota formasi yang linear dengan ijazah 226 P3 yang selesai mengikuti tes CAT BKN dan kuotanya jauh lebih besar daripada jumlah pelamar, itu tinggal diurutkan 1 sampai 226 untuk mendapatkan penempatan. Karena seperti itulah aturannya teman-teman. Berbeda kalau misalkan jumlah pelamar lebih banyak daripada jumlah formasi, maka otomatis terjadi perengkingan nilai. Logikanya seperti itu teman-teman ya, bakalan terjadi perengkingan nilai ya. Oke, itu yang harus teman-teman pahami. Tapi meskipun demikian, pelamar prioritas 3 itu tetap harus berjuang habis-habisan agar bisa mendapatkan nilai tertinggi nantinya. Karena ketika teman-teman mendapatkan nilai tertinggi di seleksi P3K Guru 2023, maka posisi teman-teman itu akan semakin aman. Jadi jangan teman-teman berharap ya bilang kuota lebih banyak daripada jumlah P3, jadi teman-teman berpikir asal-asalan aja untuk mengikuti tes CAT BKN. Itu jangan seperti itu, karena ada terkadang itu tidak lulus karena ada faktor non teknis. Makanya teman-teman itu baik itu P2, P3, P4 harus all out teman-teman ya, mengikuti tes CAT BKN yang ada dalam pikiran teman-teman bagaimana teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, hasil yang maksimal bagaimana? Kalau dikatakan hasil maksimal berarti teman-teman mendapatkan nilai yang bagus, teman-teman ya. Teman-teman mendapatkan nilai CAT yang bagus, nilai CAT BKN yang bagus. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke. Kemudian di sini kalau kita perhatikan dari apa ya teman-teman ya, Kepmenpan RB nomor 649 ya tahun 2023. Di sini memang sangat jelas sekali teman-teman ya, bahwa penentu kelulusan teman-teman itu ada 3, yaitu teman-teman mendapatkan nilai bagus di seleksi kompetensi teknis, itu dibahas di diktum ke-14. Teman-teman mendapatkan nilai bagus di kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan kemudian yang terakhir itu teman-teman mendapatkan nilai bagus juga di seleksi kompetensi sosial kultural teman-teman ya. Itu masuk dalam kategori apa namanya ya, diktum ke-14 ya. Oke, seperti itu kira-kira itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian di sini teman-teman pahami juga bahwasanya yang harus teman-teman pahami di sini bahwasanya ini adalah di diktum ke-27 dibahasakan nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Jadi ketika teman-teman mendapatkan nilai 670, maka teman-teman itu mendapatkan nilai sempurna ya. Karena 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi kompetensi gabungan manajerial sosiokultural atau mansos, dan 40 untuk wawancara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.